Assalamualaikum, ketemu lagi. Selamat pagi. Jadi pada pertemuan kemarin kan kita udah belajar tentang gelombang mekanik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan gelombang berjalan. Kalau pada sebelumnya kalian sudah belajar bahwa gelombang itu ada dua macam, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya, seperti bunyi, gelombang tsunami, masih banyak lainnya. Dan kalau untuk gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya adalah gelombang cahaya, seperti cahaya matahari yang datang ke bumi, dia melalui ruang hampa. Itu untuk jenis gelombang berdasarkan medium. Dan untuk gelombang berdasarkan bentuknya, gelombang itu ada dua, ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus arah getar, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar arah getar. Nah, pada kesempatan kali ini untuk persamaan gelombang berjalan, kita akan belajar untuk persamaan pada gelombang transversal. Jadi kalau kalian lihat ini adalah gelombang transversal. Jadi ada dua gelombang transversal yang bagian atas dan bagian bawah. Apa yang membedakan gambar bagian atas dan bagian bawah itu adalah frekuensi. Jadi kalau untuk yang atas itu adalah frekuensi tinggi, sedangkan yang bagian bawah itu adalah frekuensi rendah. Nah, apa yang dimaksud dengan frekuensi? Tentunya kalian kemarin sudah belajar ya di gelombang mekanik. Jadi ada beberapa variabel di dalam gelombang mekanik. Jadi variabel yang harus kalian perhatikan di dalam gelombang mekanik. Yang pertama itu adalah periode. Kita beli huruf dia T. Lalu nanti yang kedua itu ada frekuensi. Kita beli huruf dia F. Nanti yang ketiga itu ada panjang gelombang. Kita beri dia lambda. Seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan periode? Periode itu dia adalah banyaknya gelombang. Maksudnya periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Jadi dia bicaranya adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Nah, satu gelombang itu seperti apa? Seperti nanti kita lihat. Jadi kalau kita lihat sebelah sini, yang disebut satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Jadi di sini sampai di sini itu disebutnya adalah satu gelombang. Jadi awalnya di sini, berakhir di sini. Itu adalah satu gelombang. Tapi apakah satu gelombang itu harus dari awal sampai awal? Kalau kita bikin di sini, jadi ini kita garis di sini. Nah, kita beri garis di sini. Ini juga satu gelombang. Jadi dia ini setengah bukit, lalu satu lembah, dan yang di sini setengah bukit. Jadi bisa juga dia dari bukit ke bukit. Seperti itu ya. Atau mungkin seperti yang di sini, dia dari lembah ke lembah. Berarti kalau kita garis di sini, kita garis di sini, ini adalah setengah lembah, ini adalah satu bukit, yang ini adalah setengah lembah. Jadi satu gelombang itu adalah dari lembah ke lembah. Jadi bisa dari tengah ke tengah, dari bukit ke bukit, atau dari lembah ke lembah. Ini semuanya adalah satu gelombang. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang, jadi yang merah saja, yang ungu saja, atau yang hijau saja, itu adalah periode. Seperti itu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan frekuensi? Nah, kalau frekuensi itu adalah banyak gelombang. Jadi dia banyak gelombang
dalam 1 detik. Jadi dia banyaknya gelombang dalam 1 detik. Jadi dia 1 detiknya itu ternyata bisa bisa punya berapa gelombang. Itu frekuensi ya. Nah, kalau panjang gelombang itu yang tadi dia bisa juga dia 1 gelombang. Nah, 1 gelombang itu yang tadi ya sudah dijelaskan, dia 1 bukit 1 lembah, atau dari bukit ke bukit, atau dari lembah ke lembah. Itu adalah variabel yang ada di dalam gelombang mekanik untuk persamaan gelombang berjalan. Nah, lalu bagaimana tadi persamaannya? Jadi kalau misalnya ditulis, misalnya ternyata ada 5 gelombang yang terbentuk dan dia membutuhkan waktu misalnya 15 detik. Jadi ada 5 gelombang dalam waktu 15 detik. Berapakah waktu yang diperlukan untuk 1 gelombang? Ya, maka kita akan dapat itu tinggal 15 dibagi dengan 5. Itu akan didapat dengan 3 detik. Nah, itu adalah periode. Jadi periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk 1 gelombang. Jadi 15 dibagi 5. Atau bisa kita tulis T sama dengan waktu dibagi banyak gelombang. Ini persamaan untuk periode. Lalu bagaimana dengan frekuensi? Kalau frekuensi itu berapakah banyak gelombang dalam 1 detik? Berarti 1 detiknya berapa gelombang? Artinya dia kebalik. Berarti kalau frekuensi dia 5 dibagi dengan 15 gitu kan. Jadi isinya adalah 1/3 gitu kan. Nah, ini namanya adalah frekuensi. Atau kita bisa tulis frekuensi adalah N dibagi dengan T. Jadi ini adalah frekuensi. Kalau kita lihat itu persamaannya dia terbalik. Jadi kalau kita bikin hubungannya, berarti periode itu adalah 1 dibagi F, atau frekuensi itu adalah 1 dibagi T. Karena dia rumusnya terbalik. Jadi kita dapat yang ini. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan panjang gelombang? Misal kalau kita lihat di sini di gelombang yang ini, kita lihat yang baru ya. Nah, seperti ini. Kalau panjang gelombang misalnya ini lambda itu adalah 1 gelombang yang ini. Ini bisa juga lambdanya dari bukit ke bukit, ini 1 gelombang juga. Seperti itu. Nah, nanti misalnya kalau mencari lambda, misalnya nih kita kasih titik. Ini A, yang ini B. Ternyata dari A ke B itu dia jaraknya adalah 20 meter. Maka kalau kita ingin tahu berapa 1 gelombang, jadi 1 gelombang itu segini. Kita hitung dulu ada berapa gelombang dari A sampai B. Ternyata dia 1, 2. Jadi kalau kita lihat ternyata dia dari sini, ini 1 gelombang. Yang ini 2 gelombang. Berarti dalam 20 meter ada 2 gelombang. Berarti 1 gelombangnya itu adalah 20 dibagi 2. Jadi dapatnya 10 meter. Atau disebut juga lambda. Kalau kita bikin persamaannya berarti lambda sama dengan X berapa meternya dibagi jumlah gelombang. Ya. Nah, kita sudah menjelaskan tentang periode, frekuensi, dan panjang gelombang. Nah, lalu ada lagi istilah lain di dalam gelombang stasioner, namanya adalah gelombang berjalan, maksudnya namanya adalah amplitudo. Jadi amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Ini kalau kalian lihat ada huruf A, jadi A itu adalah amplitudo. Amplitudo simpangan terjauh. Jadi yang paling tinggi, nah ini dari tengah-tengah ke puncak ini amplitudo, atau dari bawah juga bisa, ini juga amplitudo. Jadi amplitudo itu adalah simpangan paling jauh. Simpangan terjauh. Seperti itu. Itu adalah istilah-istilah yang ada di dalam
gelombang berjalan. Lalu kita akan kasih contoh. Jadi istilah gelombang transversal tadi ya, ada amplitudo, ada periode, ada frekuensi, dan ada lambda, panjang gelombang. Nah, persamaannya kita akan tulis seperti ini. Ini persamaan lengkap dari gelombang berjalan. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx plus minus theta 0. Jadi ini adalah persamaannya. Nah, kita akan beri keterangan. Jadi Y itu apa? Y itu dia simpangan. Jadi Y itu adalah simpangan. Simpangan itu di mana tergantung waktunya. Misalnya kalau kita lihat gambar di atas, simpangan itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di atas berarti amplitudo, di sini atau dimanapun itu namanya adalah simpangan. Jadi dia tergantung waktu. Kalau A itu tadi sudah diberitahu bahwa A itu adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan yang paling jauh. Berarti kalau kita lihat di gambar di sini, amplitudo itu adalah B atau D atau F atau H. Dia adalah amplitudo. Seperti. Nah, di sini ada tanda plus dan minus. Jadi tanda plus dan minus itu adalah arah getar. Jadi tergantung dia bergetarnya kemana dulu. Jadi kalau dia plus A, berarti dia bergetarnya ke atas dulu. Ini ke atas. Nah, kalau dia min A, berarti dia ke bawah. Jadi kalau lihat di sini, kita lihat dari awal, misalnya dia mulainya di A kecil, yang ini, di sini. Karena dia bergetarnya ke atas, berarti dia plus A. Tapi kalau misalnya dia bergetarnya ke bawah, sebagai contoh misalnya dia bergetarnya ke bawah dulu seperti itu. Nah, berarti dia min A. Itu untuk tanda di situ. Nah, apa yang dimaksud dengan omega? Di sini ada huruf omega, ini W. W itu adalah omega. Dia adalah kecepatan sudut. Jadi dia adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini dia satuannya adalah radian per sekon. Nanti dia persamaannya omega itu adalah 2pi dikali dengan frekuensi yang tadi sudah dijelaskan. Atau W itu adalah 2pi dibagi dengan periode. Nah, ini adalah kecepatan sudut. Lalu yang selanjutnya, nanti di sini ada plus K sama min K. Jadi ini. Jadi K itu adalah bilangan gelombang. Ada tanda plus dan ada tanda min. Di situ tergantung juga arah getar. Jadi kalau kita plus K berarti dia bergetarnya ke kiri. Tapi kalau dia min K berarti dia bergetarnya ke kanan. Karena di gambar ini dia bergeraknya ke kanan, jadi digambarnya seperti ini. Ke atas berarti dia plus A dan bergerak ke kanan berarti dia min K. Itu untuk bilangan gelombang. Lalu bagaimana dengan persamaannya? Bilangan gelombang itu K sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Ini untuk bilangan gelombang. Nah, itu. Lalu di sini ada yang terakhir. Yang terakhir itu adalah theta 0. Jadi dia itu adalah sudut fase awal. Sudut fase awal. Sudut fase awal tuh dimana dia memulai gelombangnya. Misalnya satu lingkaran itu adalah satu gelombang. Satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Jadi kalau kita mulai di sini 0 derajat, maka di E ini adalah 360 derajat.
Digeser. Maka dia adalah 360 derajat. Lalu kalau di C berarti dia setengahnya berarti 180 derajat. Kalau si gelombangnya mulai dari titik B di atas ini, nah berarti dia θ nolnya adalah 90 derajat. Jadi tergantung dia mau mulainya dari mana. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan persamaan kalau kita ingin menghitung kecepatan gelombang? Jadi kalau kita ingin menghitung kecepatan gelombang, menghitung V, jadi V itu adalah omega dibagi dengan K. Jadi kecepatan sudut dibagi dengan bilangan gelombang ini 1, atau V itu juga bisa lambda dikali dengan F. Ini persamaan yang kedua. Atau V juga bisa lambda dibagi dengan periode. Ini persamaan yang ketiga. Seperti itu. Nah, kita akan kasih contoh. Jadi contoh soal. Misalnya di sini kita punya persamaan gelombang Y sama dengan 5 sin 2 pi T min 10 pi X ditambah pi per 3. Gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan persamaan gelombang umum yang tadi ada di atas, yang ini. Nah, kita tulis di sini di bawah, berarti Y sama dengan A sin omega T min KX plus θ 0. Seperti itu ya. Jadi kita tandanya ngikutin yang soalnya, yang ini, yang di sini. Nah, lalu kita tulis, berarti kalau ditanya amplitudonya berapa, berarti amplitudonya adalah 5. Nah, kalau ditanya omeganya berapa, omeganya adalah 2pi. Berarti omeganya sama dengan 2pi. Nah, lalu ini kalau kita tahu ingin K-nya, nah ini kan 10pi X sama KX, berarti 10pi itu adalah K. Berarti K-nya adalah 10pi. Lalu kalau ditanya berapa sudut fase awalnya, berarti θ nolnya itu adalah pi per 3. Pi itu dia 180, berarti ini 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Berarti dia mulai dari 60 derajat. Kalau kita lihat di gambar di sini, 60 derajat ini kan 90, di sini 90 derajat, ini 0 derajat, kira-kira di sini ya agak ke atas. Berarti dia adalah sudut fase awal. Lalu kalau misalnya kita ingin mengetahui variabel yang lain, misalnya ingin tahu frekuensi, lambda, dan periode, berarti kita tinggal masukkan ke persamaan. Nah, yang ini, omega itu 2pi dikali F di atas ya. Jadi omega sama dengan 2pi dikali F. Omeganya di sini 2pi, jadi ini disubstitusi ke sini. Di bawah omega 2pi sama dengan 2pi dikali F. 2pi-nya coret, berarti di sini tinggal 1. Berarti F-nya sama dengan 1 Hz satuannya. Lalu bagaimana dengan kita ingin tahu berapa periode? W sama dengan 2pi dibagi dengan periode. Berarti W-nya 2pi. Di sini 2pi, di sini periode. Nah, ini kali silang berarti 2pi kali T sama dengan 2pi. Tapi ini dicoret juga, berarti T-nya sama adalah 1 detik. Sebenarnya kita bisa pakai persamaan yang T sama dengan 1 per F jika sudah mendapatkan frekuensi. Berarti ini 1 dibagi frekuensinya 1. Berarti isinya tetap sama ya. Jadi kalian boleh pakai cara yang ini. Atau mau langsung seperti yang ini. Sama saja isinya. Gitu. Lalu bagaimana jika kita ingin tahu lambda? Lambda itu didapatnya dari K. K sama dengan 2pi per lambda. Kita masukkan ya. Jadi K sama dengan 2pi per lambda. Nah, K-nya yang ini kita masukkan, berarti 10pi sama dengan 2pi per lambda. Kali silang berarti 10pi dikali lambda sama dengan 2pi. Berarti lambda ini dipindahin, berarti 2pi dibagi 10pi.
sama dengan berarti coret berarti 2 bagi 10 0,2 meter. Seperti itu ya, itu untuk mencari lambda. Lalu bagaimana untuk mencari kecepatan? Kecepatan tadi rumusnya ada 3, jadi kalian bisa pakai yang mana saja. Misalnya kita pakai yang paling atas, jadi ini ada nomor 1, nomor 2, sama nomor 3. Kita pakai yang nomor 1, jadi V sama dengan W per K. Berarti di sini kita tulis ya, V sama dengan omega dibagi K. Omeganya adalah ini 2pi, K-nya adalah 10pi. Berarti 2pi dibagi 10pi. Pi-nya coret, 2 dibagi 10 adalah 0,2. Berarti dia 0,2 meter per sekon. Itu. Kemana dia arah getarnya? Tadi kan ada arah getar dan arah rambat. Kalau lihat di sini, ini tandanya positif, berarti dia bergetarnya ke atas dulu. Lalu di sini tandanya negatif, berarti dia merambatnya ke arah kanan. Seperti ya. Akhirnya didapatlah variabel-variabel yang ada di dalam gelombang mekanik. Itu ya. Nah, seperti itu. Itu, sampai ketemu lagi. Nanti ada contoh soal latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.